Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hadis yang berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menuturkan, jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Wa Nabi SAW yaftubun nas yaumal jumu'ah. Sementara Nabi SAW sedang berkhutbah di hari Jumat, menunjukkan bahwa yang wajib sholat Jumat itu adalah rajul, laki-laki yang sudah balik. Ya, anak-anak belum wajib, perempuan tidak wajib. Ya, budak juga tidak wajib, karena budak itu terikat dengan majikannya, ya, tuannya. Ya, jadi yang berkewajiban Jumat itu rajul. Ya. Nabi SAW yaktubun nas yaumal jumu'ah. Ini diantara ya apa yang terjadi di zaman itu. Faqal as-shalaita ya fulan, wahai fulan, apakah kamu sudah sholat? Qala la. Orang itu menjawab tidak. Qala qum farka' rak'atain. Kalau begitu bangun, menunjukkan bahwa orang itu masuk terus duduk. Nabi sedang berkhutbah. Farka' rak'atain. Salat 2 rakaat. Wa fi riwayatin fa shalli rak'atain. Salatlah 2 rakaat. Siapa laki-laki itu? Dalam syarah disebutkan bernama Sulaik al-Ghatafani. Bernama Sulaik al-Ghatafani. Ya. Beliau masuk ke masjid, Nabi SAW sedang berkhutbah Jumat, fajalasa, beliau duduk langsung, liyasma' khutbah, untuk mendengar khutbah. Walam yusolli tahiyatul masjid, tanpa sholat tahiyatul masjid. Ya. Fama mana'ahu tadhkiru wa ishtighaluhu bil khutbah an ta'limihi. Nabi yang sedang sibuk khutbah, hal itu tidak menghalangi beliau untuk mengajari para sahabatnya. Bal khatabahu biqauli as-salaita ya fulan. Ya. Nabi berkata kepada Sulaik, ya, kamu sudah sholat 2 rakaat? Ya. Qala la. Sulaik menjawab, belum wahai Rasul. Tidak wahai Rasul, aku farka rakaatain. Ya. Kalau begitu bangun dan sholat 2 rakaat. Qala dzalika bi masyhadin 'adzim li yu'allimar rajul fi waqtil hajah wa liyakuna ta'lim 'aman musya'an bainal muslimin. Nabi sengaja menyampaikan hal itu di tengah-tengah khutbahnya supaya diketahui oleh seluruh jamaah hukumnya, bukan orangnya, hukumnya. Kalau datang terlambat Jumat, ya, datang terlambat, khatib sudah khutbah, hendaknya dia langsung sholat 2 rakaat saja. Ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Apakah disyariatkan untuk tahiyatul masjid ataukah tidak disyariatkan. Jadi langsung duduk saja. Disyariatkan di sini maknanya apa? Dalam mazhab Hambali sunnah. Apakah orang yang masuk masjid di tengah-tengah khatib sedang khutbah itu disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid ataukah tidak, sehingga dia langsung duduk saja? Menurut mazhab Hambali, ya, disunahkan. Ya, disunahkan. Fadhahaba Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis ila anna al-masyru' lahu shalah. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal serta ashabul hadis, para ulama hadis berpendapat disunahkan bagi dia untuk apa? Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, berdasarkan dalilnya ya tadi yang kita baca tadi. Ya. Dalilnya yang tadi kita baca tadi. Ya. Jadi apa hukum tahiyatul masjid sebenarnya? Hukum tahiyatul masjid di dalam mazhab Al-Hambali dan mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah.
hukumnya sunnah. Demikian pula hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bolehnya khatib berbicara dengan makmum, berbicara dengan sebagian makmum, ya, berbicara dengan sebagian makmum. Lalu bagaimana hadis yang idza qulta li sahibika yaumal jum'ah wal imam yaktubu faqad laghat? Kalau kamu, ya, bicara di hari Jumat, imam sedang khutbah, maka sia-sia Jumat. Bagaimana? Itu kalau ngomong sesama jamaah. Adapun khatib bicara kepada makmum boleh, atau makmum mengajak bicara khatib maka boleh. Nanti akan datang nanti di bab istisqa. Ada Nabi sedang khutbah Jumat, ya, ada orang masuk langsung ngomong kepada Nabi, ya, wahai Nabi, ya, jalan-jalan rusak, binatang-binatang ternak pada mati, ya, karena apa? Kekeringan, ya. Maka mintakan kepada Allah hujan untuk kami. Nah, ini orang langsung ngomong kepada Nabi SAW. Ya. Kalau yang hadis yang kita baca ini, Nabi yang memulai, khatib yang mulai bicara kepada makmum. Hal itu boleh. Ya. Allah yazida fi sholati ala rak'atain. Ya, kalau dia terlambat, khatib sudah naik mimbar, ya, khatib sudah naik mimbar, maka hendaklah tidak lebih dari 2 rakaat sholatnya. Nah, di sini ada 2 pembahasan yang belum dijelaskan oleh Syekh di sini, ya, penulis Syekh Abdullah Al-Bassam rahmatullahi alaihi. Yang pertama, ya, yang pertama, kalau orang itu masuk dalam keadaan di saat adzan, ya, adzan kedua, saat adzan kedua. Jadi khatib sudah naik mimbar, sudah salam, kemudian adzan. Nah, ketika sedang adzan ini khatib makmum ada yang masuk. Mana yang sunnah bagi dia? Menjawab adzan ataukah langsung sholat? Ini ada perbedaan pendapat di internal mazhab Hambali sendiri, ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan langsung sholat. Langsung apa? Sholat. Sebagian yang lain berpendapat, ya, jawab dulu adzan, setelah selesai menjawab adzan baru dia sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid yang ringan, yang cepat. Ringan itu cepat, yang ringkas, ya. Saya lebih memilih pendapat yang kedua, ya, karena apa? Dia bisa mendapatkan 2 keutamaan sekaligus. Keutamaan apa? Menjawab adzan, dan keutamaan tahiyatul masjid. Adapun dia mendengar khutbah, ya, sambil sholat dia masih bisa dengar, tapi kalau sambil sholat dia nggak bisa jawab adzan, ya kan? Orang kalau sholat nggak bisa jawab adzan. Ya, saya lebih cenderung memilih pendapat yang kedua, mengikuti pendapat yang kedua. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah hukum qobliyah Jumat. Hukum apa? Qobliyah Jumat. Ya. Apa yang dimaksud qobliyah Jumat? Yang dimaksud qobliyah Jumat itu sholat sunnah, ya, sebelum khatib salam di atas mimbar. Sholat sunnah sebelum khatib salam di atas mimbar. Terserah apakah adzannya 2 kali ataukah adzannya 1 kali. Masjid itu adzannya berapa? Adzan 1 kali atau adzan 2 kali? Kalau adzannya 1 kali, ya berarti dia sholat sunnah itu sebelum khatib salam di atas mimbar. Kalau adzannya 2 kali, berarti yang dimaksud dengan qobliyah Jumat itu termasuk sholat sunnah, ya, antara adzan pertama dengan adzan kedua sebelum khatib naik mimbar. Ya. Jadi yang disebut qobliyah Jumat itu nggak mesti antara adzan pertama dengan adzan kedua saja, tidak mesti. Kalau adzannya cuma 1 kali, ya, berarti qobliyah Jumat itu sebelum apa? Adzan, sebelum khatib naik mimbar. Ya. Apa hukumnya qobliyah Jumat? Kalau yang adzan sebelum adzan pertama atau apa namanya, yang adzannya cuma sekali,
sebelum adzan pertama atau yang adzannya cuma sekali. Karena kan ini Jumatan kan ada yang adzannya 2 kali, ada yang adzannya 1 kali kan ya. Nah, kalau yang adzannya 2 kali, qobliyah Jumat sunnah sebelum sholat Jumat, sebelum khatib naik mimbar, sebelum adzan pertama. Kalau adzannya cuma 1 kali, berarti ya sebelum adzan. Ya, maka itu tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Ya, memperbanyak itu hukumnya sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan, ya, tidak ada perbedaan. Tapi yang kedua ini, kalau adanya 2 kali, apakah ada kesunahan qobliyah Jumat antara adzan pertama dengan adzan kedua 2 rakaat itu? Ya, nah, ini ulama mazhab Hambali sendiri terjadi perbedaan pendapat yang sengit. Ya, sebagian membid'ahkan, sebagian memakruhkan, sebagian apa? Berpendapat sunnah. Ini terjadi perbedaan pendapat. Di antara yang berpendapat sunnah, Ibnu Rajab Al-Hambali sampai beliau menulis buku, ya, bantahan kepada yang mengatakan qobliyah Jum'ah itu bid'ah. Ya, saya beliau menulis. Ibnu Rajab Al-Hambali muridnya Ibnu Taimiyah. Ternyata muridnya Ibnu Taimiyah melakukan qobliyah Jumat ya. Ya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat seru di kalangan ulama mazhab sendiri. Ya. Ya. Abdullah bin Imam Ahmad, putra Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan bahwa beliau sering terbiasa melihat ayahnya itu sholat 2 rakaat. Ya, sebelum imam naik mimbar setelah adzan pertama. Berarti Imam Ahmad itu melakukan apa? Qobliyah Jumat yang kita kenal dengan qobliyah Jumat itu di sini. Ya, karena adzannya 2 kali, ya antara adzan pertama dan adzan kedua, Imam Ahmad itu oleh putranya sering disaksikan melakukan apa? Salat 2 rakaat qobliyah Jumat. Nah, oleh karenanya kalau di Hawasi Sabiqat di Aqsal Mukhtasarat, kitab fikih mazhab Hambali, di sana disebutkan kesunahan qobliyah Jumat dan itu merujuk kepada Muntahal Irodah, merujuk kepada kitab induk mazhab Hambali bahwa hukumnya sunnah qobliyah Jumat. Ya, ini pendapat mazhab Al-Hambali ya, dan itu juga pendapat mazhab Syafi'i. Kalau di sini kan mazhab Syafi'i di masyarakat. Ya, wallahu alam, itu 2 pembahasan yang belum disinggung oleh penulis di sini, kita bahas. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Insyaallah tidak ada pertanyaannya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.